Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati. Pagi hari ini kita sungguh sangat bersuka cita karena kita masih diberi napas kehidupan dan kesehatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia, terima kasih Tuhan. Sungguh baik Engkau dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau memberikan kami penjagaan perlindungan-Mu dalam istirahat malam kami. Sebentar Tuhan, kami menerima anugerah kehidupan ini untuk kami jalani. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan biarlah kami mau mendengarkan firman-Mu untuk menguatkan, menghibur kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati hati dan pikiran kami dan firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal ke-14 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Demikian firman-Nya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sekali lagi saya bacakan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kita mendengar banyak kematian terjadi di tengah-tengah dunia saat ini. Ada beribu bahkan puluhan ribu orang meninggal dunia karena wabah virus corona saat-saat ini. Bahkan juga kita yang ada di Indonesia ini, ada saudara, kerabat, teman yang akhirnya harus meninggalkan kita di tengah-tengah dunia ini karena kematian. Baik itu karena sakit penyakit yang biasa maupun karena wabah virus corona ini. Tentu kita mengalami kesedihan karena kematian. Beberapa minggu yang lalu, bahkan hari yang lalu, kami sendiri mendengarkan ada teman pendeta, teman keluarga yang harus meninggal dunia dalam situasi wabah pandemi virus corona ini. Kita tidak dapat menghadiri pemakaman mereka karena ada beberapa peraturan yang harus kita ikuti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian sungguh membawa kesedihan. Namun biarlah kita kembali mengingat dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kematian di dalam Tuhan sungguh sangat berarti. Kematian di dalam Tuhan bukan membawa kesedihan, tetapi membawa kebahagiaan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, saya ingin mengutip beberapa
penjelasan, bahkan artikel ini sungguh sangat memberkati saya secara pribadi. Menghadapi kematian hal yang sangat berat bagi semua orang. Terlebih di tengah-tengah kehidupan kita yang saling mengenal dekat satu dengan yang lainnya. Kematian di tengah-tengah jemaat, kematian di tengah-tengah keluarga, kematian karena pasangan hidup kita yang harus berpisah dari orang yang sangat dikasihi atau dicintai karena kematian. Kematian menjadi peristiwa yang sangat menyesakkan jiwa dan bisa membuat hidup menjadi hancur berkeping-keping. Karena itu, apa yang perlu kita persiapkan, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kami mau mengajak kita untuk terus merenungkan firman Tuhan ini. Kita boleh bersaksi, katanya dalam artikel tulisan ini. Kita mau bersaksi tentang kematian itu dalam kehidupan kita. Bersaksi tentang betapa sakitnya peristiwa kematian itu. Tetapi harus tetap dihadapi dengan berani. Bersaksi tentang pentingnya sesama, pentingnya keluarga atau orang-orang yang peduli sebagai bagian dari persekutuan orang-orang kudus untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka. Walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu tatap muka langsung untuk memberikan penghiburan bagi keluarga, bagi sahabat dan kerabat kita saat-saat ini. Kita mungkin boleh memakai media-media yang sedang kita pergunakan saat ini. Penggembalaan bagi pastoral bagi orang yang berduka cita saat ini harus mengalami perubahan. Kita boleh memakai media handphone, media YouTube, media sosial kita untuk menguatkan, menghibur, mendoakan mereka yang sedang mengalami duka cita karena kematian. Karena itu mengapa peristiwa kematian dianggap sebagai hal yang sangat menakutkan atau mengerikan? Tentulah karena kematian membuat manusia tidak bisa lagi bersama-sama karena ada jarak, ada waktu yang memisahkan kita di tengah-tengah kematian. Kematian membuat manusia, membuat keluarga ataupun pasangan tidak bisa melakukan segala hal yang pernah atau biasa dilakukan. Kematian membuat manusia kehilangan bagian dari kehidupannya. Kehilangan benda yang sangat disayangi saja membuat manusia sangat bersedih. Terlebih lagi kematian atas orang yang sangat kita kasihi. Karena itu penerimaan dan kesiapan dari setiap orang terhadap kematian adalah berbeda-beda. Namun dalam kehidupan iman orang percaya, kematian itu bukanlah menjadi akhir dari segala-galanya. Sebab berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kematian adalah jalan untuk bisa masuk ke dalam rumah kekal yang telah disediakan Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ke-3. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapat berkat melalui buku yang dituliskan oleh rekan pendeta GKPI di Kalimantan, Semanis Madu, Borneo, menjelaskan betapa baiknya kematian itu di dalam Tuhan. Sekali lagi menutup renungan pagi hari ini, firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 13. Siapapun rekan, teman, keluarga saat-saat ini yang berduka, marilah kita hibur dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jelih lelah mereka,
karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh harus mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk merasakan duka cita karena kematian di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat kami, di tengah-tengah sahabat kerabat kami Tuhan. Saat-saat belakangan ini ada banyak orang mengalami kematian karena virus wabah corona ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi sahabat dalam duka cita, dalam kesedihan yang dialami. Berikan kami Tuhan cara dan jalan untuk kami boleh merasakan dan mengatakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami boleh menghibur mereka, menguatkan mereka Tuhan di saat-saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkatilah setiap sahabat kami, jemaat Tuhan dimanapun berada, keluarga kami yang mengalami duka cita karena kematian. Terima kasih Tuhan. Hiburkan dan kuatkanlah kami semuanya ketika kami Tuhan mengalami duka cita karena kematian. Tuhan yang maha baik, sertailah kami sepanjang hidup kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami Tuhan harus mengalami kematian kelak dan kami berbahagia di dalamnya. Siapkan iman percaya kami Tuhan untuk mampu menghadapi setiap kemungkinan yang tidak kami ketahui. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya yang menganugerahkan kehidupan bagi kami. Engkau telah mati di kayu salib menebus kami, menganugerahkan kami kehidupan kekal di tengah-tengah surga-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya.